Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktaviana dengan C1C021228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang materi perpajakan, penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Materi yang pertama itu PPh dan penghasilan. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Materi yang kedua yaitu subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau yang disingkat dengan BUT. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama subjek pajak dalam negeri, yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak yang kedua yaitu subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga itu subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi subjek pajak yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama itu ada subjek pajak dalam negeri orang pribadi, dimulai saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia, dan berakhir saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan, dimulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri BUT, dimulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan. Yang keempat, subjek pajak luar negeri yang tidak melalui BUT, mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang kelima, warisan belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan belum terbagi dan berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat yang pertama itu bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang kedua, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Yang ketiga itu organisasi internasional dengan syarat yang pertama Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha ataupun kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat itu pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat yang pertama bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Materi ketiga yaitu objek pajak. Yang termasuk objek pajak yang pertama itu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan ataupun perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang terima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan atau neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Yang tidak termasuk objek pajak itu yang pertama ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, itu warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Dan yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naturah dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang memberikan norma perhitungan khusus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.